Iya, 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 iya. Puas, ya. Mohon dijawab dengan ikhlas dan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan kencang, yang di belakang kurang kencang. Sekali lagi saya ulang, kalau masih kurang kencang saya doakan suaminya Dinda. lagi. Dulu ya. Dinda. Beli daun salam di pasar Seng pagi-pagi karena yang di belakang belum kompak daun salam. Saya ulang sekali lagi. Kata Ustaz Malik masih mau kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang jawab salam saya lantang ikhlas, saya doakan semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, Allah jauhkan dari pandemi COVID-19. Amin. Murah rezekinya, amin. Paling penting dia lunaskan hutang-hutang. Paling penting ini paling banyak angsuran. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Ya Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bersih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim. Ibunda Hajjah Nadira, lama tak jumpa Bu ya. Pasti kangen dengan saya. Yang sangat kita banggakan, yang sangat kita cintai, dan semoga selalu sehat dan panjang umur, amin. Yang saya hormati Ibu Hajjah Inayah selaku Ketua Majelis Taklim Adi Dharma Bersinar beserta dengan jajaran pengurus yang baru saja tadi dilantik. Adinda saya selaku Ketua Dai Muda Ustadz Yusrianto Al-Bugisi. Jadi saya dengan Ustadz Yusrianto ini adinda saya. Padahal saya nggak tua-tua amat, Bu ya. Betul Ibu ya. Beliau ini adinda saya. Padahal saya sudah hampir 47 tahun. Bahkan sejak di Pontan 96 sampai hari ini alhamdulillah istri saya sudah 4 orang. Anaknya ya, anaknya. Beserta dengan seluruh adinda saya, teman-teman para dai muda yang insya Allah siap mensukseskan Majelis Taklim Adi Dharma Bersinar dan semua majelis taklim yang ada di Kota Bontang, bahkan semua masjid dan musola yang ada di Kota Bontang. Takbir! Allahu Akbar! Orang kencang takbir! Allahu Akbar! Yang saya muliakan, saya banggakan para ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan ini. Tidak sedikit Ibu Hajjah Nadira yang WA saya, Ustaz saya hadir. Saya tidak tahu minta perhatian atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas dia WA saya hadir Ustaz di acara Isra Mi'raj ini. Semua dimuliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah waktu asar kurang lebih 40 menit karena ada hidangan makanan. Saya sepertinya tidak bisa terlalu lama. Setuju Bapak Ibu? Apalagi makanan pas di hadapan saya. Jadi saya agak terbagi konsentrasinya. Dan juga pandemi COVID-19 saya juga tidak bisa terlalu lama. Insya Allah bentuk asar saya selesai.
Kalau belum selesai, lanjut pada asar. Salah siapa ya? Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu salah satu mukjizat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dikatakan mukjizat yang terbesar? Hanya dalam waktu tidak sampai 1 malam, dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik lagi sampai 7 lapis langit, ke Musta'wa, ke Sidratul Muntaha, ke Rafraf, Makam Khitab, hingga arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya disebut salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah terjadi sebelum dan sesudahnya sampai dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Jadi kalau usia Nabi 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi ketika usia Rasulullah berapa Ibu? 50 tahun, hampir 51 tahun. Apa yang melatar belakangi? Ya, di antara yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj, karena tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Kesedihan yang luar biasa, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita yang dialami oleh Rasulullah melebihi kesedihan duka cita yang dialami beliau di tahun 10 dari kenabian. Setidaknya ada 3 Bapak Ibu. Tolong lihat jari saya, jangan batu hati saya. Dan nanti akhir zaman mesti saya tanya. Kalau bisa jawab, sudah disiapkan toples di dalam, kulkas jumbo, 2 pintu, 3 jendela. Tapi kalau tidak bisa jawab, terpaksa ceramah diulang dari awal. Peristiwa yang pertama, paman beliau yang sangat beliau cintai, siapa? Abu Thalib. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sedih? Perjuangan paman beliau mendukung perjuangan Islam, menjaga bahkan pasang badan untuk keponakannya Rasulullah, dipanggil menghadap Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pamannya berada di penghujung hidupnya, dibisikkan pamannya, "Wahai paman, ucapkan syahadat, maka nanti kelak saya akan memberikan syafaat pertolongan kepadamu, wahai paman." Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sampai di penghujung hidup paman beliau tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah, tidak mampu bersyahadat. Maka itu sebabnya Ibu Bapak, azab yang paling ringan nanti di akhirat, di nerakanya Allah, itu azab yang Allah timpakan kepada paman Rasulullah Abu Thalib. Bagaimana bentuk azab yang paling ringan itu? Dipakaikan sepatu dari bara api neraka Allah, tapi yang mendidih otaknya. Sedih Rasulullah luar biasa. Beberapa bulan kemudian meninggal lagi istri beliau. Karena setelah meninggal pamannya, Rasulullah semakin terjepit. Tidak ada lagi yang mengawal beliau, sementara kekuatan Islam ketika di Makkah masih sangat lemah. Rasulullah terintimidasi, terancam mau dibunuh, sampai-sampai istri yang tercinta Khadijah tidak sampai hati melihat suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jatuh sakit. Dan kurang lebih 3 bulan setelah paman beliau, Khadijatul Kubra, istri beliau juga dipanggil oleh Allah. Gimana kira-kira sedihnya Rasulullah itu? Padahal Khadijah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dari sekian banyak istri yang paling dicintai, Khadijah yang paling berkesan. Bahkan begitu berkesannya Khadijah, beliau menikah dengan Aisyah, gadis, ya. Khadijah sudah meninggal, sering disebut nama Khadijah. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan Ibu semua nanti menjadi Khadijah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Setelah Khadijah meninggal Ibu, Rasulullah perhatikan, setelah Khadijah meninggal, Rasulullah menikah lagi dengan siapa? Saudah, bukan dengan Aisyah, Saudah. Berapa usia beliau? Kurang lebih 58 tahun, ada riwayat mengatakan 64 tahun. Menikah dengan Saudah, baru kemudian dengan Aisyah.
Tetapi Khadijah tidak bisa dilupakan. Maka itu sebabnya begitu luar biasanya Khadijah. Satu dari 4 wanita yang memimpin para wanita nanti di surga adalah Khadijah. Apa kelebihan Khadijah ibu? Kelebihan Khadijah adalah wanita yang sangat-sangat dermawan. Begitu dermawannya Khadijah ibu, tidak ada makanan di rumah yang sampai nginap. Kalau malam hari masih ada makanan diberikan kepada tetangga, tidak ada makanan yang tersisa. Tidak ada makanan yang nginap, tidak ada makanan yang bermalam. Itu Khadijah. Bandingkan dengan Khadijah, zaman milenial, zaman sekarang apa yang terjadi itu kadang makanan bisa sampai seminggu, apalagi kalau ikan pelumaro. Kalau ikan pelumaro itu 100 ribu bisa sampai seminggu itu. Karena semakin lama semakin enak. Hebatnya lagi, daging kurban biasanya sampai 3 bulan di freezer. Tapi kalau Khadijah tidak. Bahkan Khadijah ini luar biasa dengan suaminya sendiri pun luar biasa. Khadijah tidak pernah berangkat tidur sebelum menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Ini Khadijah tuh. Makanya kalau menjadi Khadijah nanti pulang praktekkan ibu, tawarkan dirinya dengan suaminya. Setuju ibu? Setuju ibu? Setelah Khadijah meninggal, tidak ada lagi yang mensupport beliau, pamannya juga sudah dipanggil oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah hijrah ke Taif dengan harapan penduduk Taif mau menerima keberadaan Rasulullah, mau menerima Islam. Ternyata jauh panggang dari api. Rasulullah ditolak, bahkan diusir, dilempari dengan batu, dengan kayu. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun melempari beliau sampai tubuh beliau berdarah-darah. Sampai-sampai malaikat Jibril ketika itu gemas dengan penduduk Taif. Wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan gunung yang ada di Taif ini akan saya angkat dan saya hancurkan penduduk Taif. Mereka terlalu dengan itu ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Jangan biarkan mereka seperti itu karena mereka tidak paham siapa saya. Insya Allah anak cucunya kelak akan beriman kepada saya. Subhanallah. Begitu luar biasanya perjuangan Rasulullah. Maka kemudian singkat cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Kanda Wali Kota Botlang. Ini kalau beliau sudah datang tergeser sudah ke tampanan saya. Saya kalau beliau datang pesimis sudah saya sering. Yang mau sudah boleh. Selamat datang Kanda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghibur kekasihnya yang sangat dicintai. Lalu dijemputkan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, begitu sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sudah dijemput oleh para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan Rasulullah ditarik ke depan menjadi imam ketika itu, mengimami para nabi dan rasul terdahulu. Setelah itu Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Di langit yang pertama, Rasulullah berjumpa dengan siapa ibu? Nabi siapa? Nabi Adam. Ya, ini nenek moyang kita. Nabi Adam, orang tua kita, ayah kita yang pertama kali Allah ciptakan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Adam Bapak Ibu? Nabi Adam melakukan satu kesalahan, makan buah apa Ibu? Makan buah kedondong. Apa Bu? Buah kuldi. Akhirnya Allah turunkan dari surga ke dunia. Berapa lama kalau bertemu dengan istrinya? Kurang lebih 100 tahun di Jabar Rahmat. Tapi tahukah ibu, satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, taubatnya 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun kepala tidak pernah diangkat, air mata tidak pernah kering. Selama 40 tahun, dosanya, kesalahannya cuma satu. Bandingkan dengan kita berapa banyak dosa kita Bapak Ibu, dan berapa lama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Ibu Bapak? Nanti mau taubat kalau Ramadan, itu pun Ramadan awal. Betul Bu? Maka jangan heran kalau Ramadan awal itu di mana-mana masjid mushola penuh sesak. Bahkan ada yang tidak pernah ke masjid, pada maghrib sudah kapling sajadah sop yang paling pertama. Jangan coba-coba geser, jauh. Padahal tidak pernah kelihatan di masjid, betul. Tadarusnya berapa juz? 3 juz. Subhanallah. Subuh Ramadan pertama 3 juz, biasa coy, Ramadan pertama. Begitu sudah 10 Ramadan, sopnya, sajadahnya sudah pindah sop ketiga. Pas yang ada tiang, kenapa? Pengennya kan? Berapa juz tadarusnya? Tinggal setengah juz.
Baru 10 Ramadan, apalagi kalau Ramadan tinggal 10. Sajadahnya tidak ada, orangnya juga tidak ada. Ustaz punya Yusuf, ketemu di Ramayana. Kenapa? Karena diskon 50 plus 30%. Padahal 10 Ramadan terakhir, malam-malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana masjid kita ibu kalau sudah 10 Ramadan terakhir? Sepi. Kadang itu yang pukul gedung, itu yang azan, itu yang komat, itu yang imam, lewat Pak RT, bubur mana nih gitu. 10 Ramadan terakhir, Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh sesak. Kenapa? Menunggu malam-malam Lailatul Qadar. Masjid tidak sepi kadang. Apalagi kalau sudah 3 hari mau lebaran, yang di Ramayana tadi kita di depan kompor, bikin apa? Persiapan buat bulan. Soto Makassar, kue lebaran. Bahkan ketika buat kue lebaran, kue yang mulus-mulus, yang cantik-cantik, semua masuk kompleks Tupperware, yang gosong-gosong buat suami dan anak-anaknya. Kata suaminya, mama THR udah saya kasih loh. Betul. Bonus sudah saya kasih loh, mak. Betul. Pertanyaan saya, mak, kenapa kue yang mulus semua masuk kompleks, yang gosong buat saya dan anak-anak? Itu kue gosong, bu. Bapaknya makan merem matanya. Kenapa? Pahit, coy. Kata ibunya, ini kan untuk teman-teman majelis taklim, mesti yang paling bagus. Oke. Begitu sudah lebaran, tunggu teman-teman majelis taklim nggak datang. Kenapa? Karena temannya juga nunggu dia. Akhirnya saling menunggu, ujung-ujungnya yang habisi kue, yang bikin kue sendiri. Bukan ibu sini ya. Jenal tuh. Kalau bicara tadi kue gosong, bapak-bapak pernah merasakan? Pernah, Pak? Sering, Pak ya? Terima kasih atas kejujurannya. Ternyata dari wajahnya wajah-wajah penuh penderitaan. Naik langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi yang ganteng itu. Masya Allah, walaupun dia tampang ganteng, tapi tidak membuat dia lalai kepada Allah. Kita ganteng aja enggak. Ya, tidak sholat, buang aja ke laut. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, kelima Harun, 6 Nabi Musa, dan Nabi Musa lah yang mengawasi perjalanan Rasulullah. Langit ketujuh ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, dalam perjalanan Mi'raj ini Bapak Ibu ada peristiwa. Dan hendaknya menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa? Rasulullah melihat ada sekelompok manusia yang mencakar-cakar tubuhnya sendiri dengan kuku yang panjang sampai berdarah-darah, diperbaiki lagi, dia cakar lagi, diperbaiki lagi, dia cakar lagi. Wahai Jibril, ada apa gerangan dengan orang ini? Dia cakar tubuhnya sendiri hingga berdarah-darah. Maka kemudian Jibril menjawab, itulah umatku yang dulu di dunia suka menghibah, suka memfitnah, suka menggosip. Nah, ini bapak-bapak biasanya ini. Ibu, alhamdulillah kamu merasa. Nah, biar Ustaz digosip juga Ustaz. Ya. Biar Ustaz digosip, siapa yang ceramah itu Ustaz sering? Oh, jarang kelihatan. Oh, Ustaz terbaik now. Tolong lain kali jangan diundang lagi. Kenapa? Tidak dibahas, saya semua yang kena. Insyaallah tidak ya. Hati-hati Bu, apalagi sekarang zamannya hoax, hati-hati. Ya, bicara benar tapi itu menyakitkan orang lain, bisa jatuhnya ghibah, apalagi kalau tidak benar. Hati-hati Ibu, ya. Para pendukung semuanya, bukan dari pendukung sekarang semuanya sama, insyaallah semua warga Untar. Kita jaga, jangan sampai menghibah, jangan sampai memfitnah, jangan sampai menyakiti orang lain. Kadang temannya di samping dilirik, dilihat, oh jilbabnya boleh juga ya, Robani ini ya Pak. Robani tapi 6 kali hancur loh Pak. Lihat gelarnya, itu celok, itu bukan emas itu. Tapi bila dia punya perhiasan dipamerkan Ibu. Karena beli kain Tanjung Limo dipamer berapa ikan istiwa? Mas, kebetulan dia jual ikan giginya Mas. Yang udah 50.000 mau apa kok? Hati-hati Bu ya, hati-hati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan juga sekelompok manusia. Ya, ada sekelompok banteng besar keluar dari batu yang besar, lalu kemudian dia tidak bisa masuk kembali ke batu tersebut. Heran Rasulullah, ada apa ini gerakan wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, itulah umatku yang dulu di dunia suka berjanji tapi tidak menepati. Jadi mudah-mudahan kata saya Bapak Wali Kota, Ibunda Wakil Wali Kota nanti, apa saja yang telah dijanjikan, tentunya nanti kita para dai muda selalu mengingatkan beliau.
karena beliau ini sangat dekat dengan ulama. Jangan sampai yang dijanjikan tidak ditepati, bahaya nanti di akhirat. Karena adanya begini Bu, ketika dia mau mencalonkan, nanti kalau saya jadi bupati, saya akan bikin jembatan besar di sini. Kata masyarakat, Pak, di sini tidak ada sungai. Karena dia merasa tidak enak, dia kalau begitu saya bikin sungai, nanti baru bikin jembatan. Jangan buku. Oke ya. Nah, jangan sampai nanti apa yang kita janjikan tidak ditepati. Itulah contoh yang banteng yang besar keluar dari batu besar, lalu kemudian tidak bisa lagi masuk ke dalam. Saya tidak bisa terlalu banyak cerita karena dibatasi waktu. Begitu sampai di langit ketujuh, naik lagi ke Mustawa. Ya. Lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya hanya bisa sampai di sini saja, tidak bisa melewati ini. Kenapa? Setelah Sidratul Muntaha, lautan cahaya yang membakar. Maka melejitlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Arafat, naik ke makam khitab dan di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau bersimpuh sujud. Itulah kemudian dialog Allah pertama bersama dengan Rasulullah, bacaan tasyahud ketika kita sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Segala keberkahan kehormatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan keberkahan adalah milik engkau wahai Nabi. Begitu seterusnya, itu adalah dialog Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat itu Rasulullah diberi oleh Allah perintah sholat. Berapa kali Bapak Ibu? 50 kali. Dan Rasulullah terima. Begitu balik Ibu Bapak sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, berapa kali sholat sehari semalam? 50 kali kata Rasulullah. Nabi Musa bilang kalau 50 kali bonyok itu umatnya. Kenapa? Umat saya besar-besar, usianya 400 sampai 450 tahun. Dikasih sholat fardu 2 kali sehari semalam tidak sanggup. Umat itu kecil-kecil, sudah kecil-kecil. 50 kali sehari semalam pasti tidak sanggup. Minta kepada Allah diskon. Ternyata Ramayana itu belakang diskon. Dulu udah ada diskon. Balik Nabi kurangi 5. Ketemu Nabi Musa, minta lagi katanya pengurangan. Kurang 9 kali bolak-balik Rasulullah. Akhirnya dapat diskon 45. Tinggal 5. Itu pun 5, Nabi Musa masih minta kepada Rasulullah, minta diskon lagi wahai Muhammad. Nabi cerdas itu. Ini kalau saya pulang lagi menghadap Allah, sekarang tinggal 5, setiap balik ketemu Allah itu mesti dikurangi 5 ya habis, gak dapat apa-apa. Udah, saya terima saja. Ternyata dugaan Nabi Musa tidak meleset. Berapa banyak umat Islam mengaku Islam, bahkan KTP-nya Islam, terang-terangan meninggalkan sholat. Maka hikmah yang paling fundamental dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sholat Bapak Ibu. Perhatikan, perintah zakat Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Begitu pula puasa, zakat, haji Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Khusus perintah sholat Allah tidak lewat perantara Jibril, tapi Jibril langsung Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menerima yang namanya perintah sholat. Artinya apa? Kedudukan sholat di dalam Islam sangat-sangat tinggi Bapak Ibu. Puasa bisa diqadha, bisa diganti. Sakit boleh diqadha, boleh diganti. Tidak mampu lagi boleh fidyah. Haji yang mampu. Zakat malah yang tidak mampu dapat zakat. Tapi kalau sholat mau kaya mau sakit, sholat tidak bisa ditinggal. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, isyarat mata. Tidak bisa isyarat mata dengan hati. Masih tak bisa, bungkus. Oh, bola. Kubur. Sholat tidak bisa ditinggal. Nah, itu sebabnya Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang paling besar adalah perintah sholat. Maka itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan Ramadan agar supaya Ramadannya sukses. Tidak ketika Ramadan masuk, tapi 2 bulan sebelum Ramadan ketika Rajab masuk, Rasulullah sudah berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Itu mau makan Ibu.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Ada dua doa Nabi Bu. Pertama, minta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa? Hanya orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, Ramadannya akan maksimal. Tapi kalau tidak mendapatkan keberkahan, Ramadannya tidak akan maksimal. Permintaan Nabi yang kedua apa? Wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan. Artinya apa Ibu? Rasulullah tidak yakin ketemu Ramadan. Betul? Nabi saja tidak yakin ketemu Ramadan, minta supaya ketemu Ramadan. Kenapa? Sabda Nabi, andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya dia minta 12 bulan yang ada Ramadan semua. Begitu hebatnya Ramadan itu. Nabi minta 12 bulan yang ada Ramadan semua. Nabi tidak yakin ketemu Ramadan, lah kita umatnya terlalu pede ketemu Ramadan. Betul Ibu? Betul. Bahkan yakin ketemu Lebaran. Mana buktinya? Tidak sedikit sekarang umat Islam tiket pulang kampung sudah di tangan. Betul Ibu? Betul. Bukan persoalan mahal murahnya tiket, tidak, tapi dia terlalu yakin ketemu dengan Ramadan dan ketemu dengan Lebaran. Maka itu sebabnya Ibu Bapak, umat Islam dalam mensikapi datangnya Ramadan itu terbagi tiga. Yang pertama, umat Muhammad yang gembira, bahagia dengan akan datangnya Ramadan. Makanya kalimat yang muncul, Alhamdulillah ya Allah, Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan kau pertemukan saya, semua keutamaan fadilah kau berikan kepada saya. Maka kelompok yang pertama ini kandidat mendapatkan gelar yang tertinggi di sisi Allah. Apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Itulah gelar yang tertinggi, tidak ada lagi gelar yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang saya bacakan di atas tadi potongannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini kelompok yang pertama. Gembira, bahagia dan mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Kelompok yang kedua, kelompok tengah-tengah Bapak Ibu. Satu sisi senang dengan datangnya Ramadan, sisi yang lain stres. Kenapa senang? Meninggalkan mereka. Karena banyak kue. Maka jangan heran, begitu lepas asar, bahkan belum sholat asar, dia sudah keluyuran cari takjil. Dan tidak tanggung-tanggung, menunya ada 6. Jalan kote, ote-ote, onde-onde, sanggara, apa macam-macam. Sampai Gunung Sinabung, sampai anaknya mereka lagi diajak, awas punya mama. Banyak mah, habis insya Allah. Ternyata begitu buka, berapa yang dimakan Bu? Paling 1, paling 2. Selebihnya mubazir. Berapa banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita di pondok, pesantren, di panti asuhan. Ternyata mereka cuma buka air putih dan sedikit kurma. Karena hanya air putih Bapak. Maka hati-hati jangan sampai kita mubazir. Senangnya kenapa? Karena ada THR, bisa mudik pulang kampung. Sedihnya kenapa? Harus menahan lapar dan haus. Maka kelompok yang kedua ini sering disebut dengan saumur awam. Puasanya orang awam yang puasa hanya menahan lapar dan haus saja, tapi matanya tidak puasa, lisannya tidak puasa, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh tidak puasa, kecuali menahan lapar dan haus saja. Maka kelompok yang kedua ini rawan terkena sabda Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-bi'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kelompok yang ketiga, kelompok yang terang-terangan tidak suka dengan datangnya Ramadan. Ada tidak Bu? Ada. Nadanya beda. Oh, Ramadan lagi. Baru saja Ramadan. Ramadan lagi. Maka jangan heran kelompok yang ketiga ini Bu, dia sering meninggalkan puasa Ramadan. Padahal istrinya udah luar biasa setianya Pak Wali. Saking setianya istrinya, sahur pertama dibuatkan suaminya gami bawis khas Bontang, ikan bakar, barona, apalagi ikan pelumawa. Senang suaminya. Tapi begitu siang hari suaminya kerja di proyek, panas kepanasan, hujan ketemu dengan temannya. Temannya provokator. Kira temannya, bro, gimana kalau kita sahur lagi? Ya, puasa kita 2. Kasihan istri saya udah masakkan makanan kesukaan saya. Enggak apa-apa bro, kan istri anaknya tidak lihat. Akhirnya tergugah imannya. Makanlah mie goreng. Mie gorengnya jumbo pula Bapak Ibu, 2 bungkus. Hitungannya kan 3 bungkus. Habis makan mie goreng 2 bungkus, jumbo, pulang naik motor, kehujanan, tidak ojek kan masuk angin.
Belum sampai di dalam rumah si teras, jatuh tersungkur muntah, keluar lagi dari mie goreng. Begitu mie goreng keluar, kata anak istrinya, Pak, tadi kan sahurnya makan ikan gami bagus tuh, ikan bakar barona, ikan pelumaran, kenapa itu mie goreng yang keluar? Kata suaminya, itulah hebatnya Ramadan. Nah, kadang kita makan nasi, gami bagus, mie goreng memang itu goreng. Nih, hati-hati kelompok yang ketiga itu. Maka ibu, supaya kita semua masuk pada kelompok yang pertama, persiapkan Ramadan sejati. Apa yang kita persiapkan? Pertama, ruhul iman, ruh keimanan kita. Sholat dilatih tepat waktu, tidak hanya sholat fardu, sholat sunat juga, tadarus Al-Quran kita, zikir kita siapkan saja sekarang. Yang kedua, biasa di persiapan fisik kita, dipersiapkan ibu. Kenapa? Karena ketika Ramadan menguras tenaga, kita kurang tidur dan lain sebagainya. Banyak olahraga, banyak konsumsi madu dan lain sebagainya. Yang ketiga, ikat mali, persiapan harta. Maka dari sekarang kita biasakan sisihkan harta kita di jalan Allah. Ketika nanti Ramadan masuk, kita sudah terbiasa menyisihkan harta kita di jalan Allah. Yang keempat, ibu, bapak, ikat ilmi, persiapkan ilmu kita berkaitan tentang Ramadan. Supaya apa? Supaya Ramadan kita nanti bisa maksimal adanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup saya akan mengangkat sebuah anekdot. Mudah-mudahan target Ramadan kita nanti bisa maksimal insya Allah.